Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Walaupun masih sudah siang seperti ini, masih semangat ya. Yes. Karena keadaan kelasnya bersih. Bersih. Ambil. Oh, ada apa itu? Ambil. Uangnya di mana? Itu usahakan setiap hari itu jaga kebersihan, ya. Di kelas, di lingkungan kelas, pokoknya jaga kebersihan. Kenapa harus jaga kebersihan? Karena kebersihan bagian dari mengutip hadis ya. Jadi kalau kita bersih, kita belajarnya enak. Ya. Coba kalau kelasnya kita kotor, masa belajarnya enak? Tidak enak. Gurunya juga ngajarnya tidak enak. Gimana? Temannya masuk semua sekarang? Masuk semua? Nah, kemarin juga masuk semua, berarti tidak ada yang berkurang. Alhamdulillah. Untuk pelajaran PPKN hari ini, kita akan melanjutkan pelajaran yang minggu. Tapi sebelum kita mulai, baca doa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Pimpin berdoa dulu. Are you ready? Ready. Ready together. Finish. Say greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tujuan pembelajaran hari ini sama dengan yang kemarin. Perlu saya bacakan kembali. Tujuan pembelajaran hari ini PPKN. Apa yang perlu kamu capai dalam pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis kronologi lahirnya Pancasila, mengkaji fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi kamu bisa mengkaji fungsi, ya, mampu menganalisis Pancasila ya, sebagai dasar negara dan bangsa. Ya, itu tujuan pembelajaran PPKN hari ini. Langsung saja kegiatan hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, di mana kemarin kamu sudah menyelesaikan tugas yang sudah saya berikan. Ya, sudah menyelesaikan? Sudah selesai semua. Sekarang waktunya kamu presentasi. Ya, waktunya kamu presentasi. Semua kelompok nanti yang terpilih dari awal ya, dari kelompok satu ya. Siap kelompok satu? Siap. Ya, harus siap karena sudah kemarin kan? Jadi kelompok satu langsung maju nanti mempresentasikan jawabannya. Ada waktunya. Waktunya hanya 15 menit. Ya. Per kelompok itu waktunya 15 menit. Ya. Jadi sebelum kamu mempresentasikan, kamu memperkenalkan diri dulu. Ya, dipimpin oleh salah satu kelompoknya yang mewakili, memperkenalkan diri ya dan teman-temannya, baru kamu presentasikan jawabannya. Paham? Ya. Perlu meja? Ya, perlu ya. Buat nulis ya. Iya, seumpama kamu nanti ada yang tanya. Ya, seumpama kamu nanti ada yang tanya kan, mungkin perlu cari jawaban ya di YouTube
Bisa kursi ya, berdiri saja, bisa kursi. Yang penting ada meja untuk kamu nulis dari jawaban ketika ada temannya yang menggunakan pertanyaan. Ya. Sudah siap kelompok 1? Ya. Diawali dari kelompok 1, kelompok 2, dulu ya 3, 4, 5. Sudah diawali dari kelompok 1, silakan maju. Ayo semua maju. Semua maju. Ayo semua maju. Bawa bukunya nanti bantu. Siapa saya ini yang menjawab kalau ada yang nanya. Bantu cari jawabannya. Semua maju. Semuanya dengarkan, simak jawaban dari temannya kamu kelompok 1, baru kamu bisa mengajukan pertanyaan nanti ya. Satu dulu, yang nomor 1 dulu. Sebelumnya itu kamu perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan membacakan soal dan jawaban kami. Perkenalkan dulu nama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin. Namanya kamu. Saya Muhammad Sidra Dana. Nama saya Emilio Esanidata. Kami akan membacakan soal dan jawaban kami. Hai, jangan kurang. Nomor 1, mengapa rumusan Pancasila tidak dapat diubah? Nomor 2, bagaimana hubungan antara Yang nomor 1 dulu. Yang nomor 1 dulu. Langsung jawab yang nomor 1. Alasannya karena jika Pancasila diubah maka sama saja mengubah dasar atau asas negara. Ini dapat menimbulkan negara yang diproklamasikan dari hasil perjuangan pahlawan akan berubah dengan tidak memiliki alasan dasarnya. Nomor 2, Pancasila memberi gambaran. Ya, nomor 1 dulu. Tidak, nomor 1 jawabannya. Sudah jelas? Sudah. Coba ulangi yang nomor 1. 1. Alasannya karena jika Pancasila diubah maka sama saja mengubah dasar atau asas negara. Ini dapat menimbulkan negara yang diproklamasikan dari hasil perjuangan pahlawan akan berubah dengan tidak memiliki alasan dasarnya. Kalau Pancasila dirubah itu sama artinya mengubah dasar negara sehingga tidak mempunyai dasar alasan
sejarah perjuangan bangsa ya. Gimana? Puas? Ada pertanyaan dari kelompok 1 ini? Jawaban dari kelompok 1? Ada? Ya, bisa ditanyakan. Coba perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 izin bertanya kepada kelompok 1. Bukannya sejarah mencatat bahwa Pancasila pernah berubah, yaitu sila yang ke-1, di mana yang tercantum di Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang sekarang menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana tanggapan Anda? Apa yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi memang benar, tapi perubahan itu terjadi sebelum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445 ditetapkan atau diresmikan, dan apa yang diganti itu hanya kata khusus ke umum saja, di mana yang awalnya sila ke-1 itu seperti dikhususkan ke agama Islam saja, namun setelah diganti bersifat umum untuk seluruh umat beragama. Gimana? Kelompok 3 jawabannya? Puas? Dari kelompok 1 tadi ngasih jawaban kenapa? Karena ya memang betul pernah berubah ya. Memang betul pernah berubah. Namun perubahan itu terjadi sebelum Indonesia merdeka atau Pancasila itu belum diresmikan. Terus dan yang dirubah itu hanya khususnya saja ya, dirubah ke lebih umum ya, dimana bunyi sila 1 ya, bunyi sila 1 yang seperti yang kamu ketahui, pada sila 1 itu di Piagam Jakarta kan lebih panjang beserta syariat-syariatnya seperti itu ya. Itu yang diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, itu lebih umum, artinya lebih luas ya. Lanjut yang nomor 2, kelompok 1. Jawaban yang nomor 2. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia, sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita menggerakkan bangsa, melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Gimana? Dengan jawaban nomor 2 dari kelompok 1, ada yang tanya? Kelompok 5. Coba kelompok 1 nanti kalau ada yang tanya semuanya bekerja cari jawabannya ya. Bantu itu temennya makin itu, bantu. Yang monggo kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 izin bertanya, mengapa Pancasila dijadikan cita-cita bangsa? Karena Pancasila memberikan arah dan tujuan, tidak dibawa kemana bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Gimana? Puas kelompok 5? Udah, ini kan ada 3 ya, ada 3 masalah kemarin, ada 3 pertanyaan. Untuk yang soal nomor 3 itu udah usah kamu ngajukan pertanyaan, karena itu hanya rangkuman atau apa kemarin itu pertanyaannya. Yang nomor 3. Kesimpulan kalian tentang video pendek tentang sejarah kelahiran Pancasila. Kesimpulan dari video yang kita paparkan kemarin, ya itu kamu tuliskan di sana. Jadi tidak usah ada pertanyaan.
Cukup dibacakan saja. Coba untuk kelompok 1 kesimpulannya kalian tentang video kemarin. Sejarah lahirnya Pancasila diawali dari BPUPK. BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 sebagai rekayasa Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dalam rapat yang pertama, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai 5 dasar negara yang dia sebut dengan nama Pancasila. Berdasarkan sejarah ini, keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016 tanggal 1 Juni merupakan hari penting dalam kalender Indonesia. Dari ini, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Ya. Sudah, terima kasih. Bisa diakhiri kelompok 1. Kami dari kelompok 1 menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Ini ingat ya, ketika menyampaikan suaranya harus datang biar tidak mengulang ya, karena waktunya hanya 15 menit ya. Waktunya kalian sampai di depan hanya 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit nanti tidak bisa maju keseluruhan ya. Nah, langsung dari kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Pancasila bahkan tidak bisa diubah oleh lembaga konstitusi seperti hanya MPE. Tidak ada mekanisme apapun untuk membuat Pancasila kecuali dengan reformasi dan membubarkan negara. Dari jawaban kami, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Itu jawaban nomor 1 ya. Mungkin ada pertanyaan tadi kelompok 1 menjelaskan bahwa ya betul ya, Pancasila tidak dapat dirubah karena kalau dirubah hanya bisa dirubah dengan reformasi dan pembubaran negara. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Intinya akan seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan? Ayo, ya, Umbu dengan temannya. Bisa dulu pertanyaannya.
Kelompok 5? Tidak ada. Kelompok 1 datanya? Tidak datanya. Tidak ada pertanyaan untuk kelompok 2. Berarti puas semua ya? Ya, memang betul ya. Suatu ideologi itu tidak bisa dirubah. Ya, kalau ideologi itu dirubah, maka itu akan merubah negara itu sendiri. Ya, atau negara itu membubarkan diri. Ya, memang betul. Pak Guru saja sudah puas dengan jawaban dari kelompok 2. Pendek tapi pas jawabannya ya. Kita langsung ke nomor 2. Pancasila dalam sudut pandang sejarah perjuangan bangsa Indonesia merupakan cara pandang untuk melihat peristiwa yang melatar belakangi terbentuknya NKRI dan dasar NKRI, yaitu Pancasila. Pembentukan Pancasila juga tidak lepas dari sejarah kerajaan Nusantara. Dari jawaban kami, apakah ada pertanyaan? Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya soal nomor 2. Anda tadi menjelaskan bahwa pembentukan Pancasila tidak lepas dari sejarah kerajaan Nusantara. Bisakah Anda perjelas dengan contoh? Kelompok 5 minta contoh lebih jelasnya. Ya, keterkaitan kerajaan Nusantara dengan terbentuknya, dengan hubungannya dengan Pancasila. Ya. Nah, kerjakanlah dari jawabannya itu. Itu di buku siswa itu ada, di buku pegangan siswa itu ada. Coba dicari. Kalau sudah ketemu bisa langsung kasih jawaban. Terima kasih untuk pertanyaan kelompok 5. Contohnya, pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, susunan pemerintahan Majapahit yakni musyawarah hubungan antara negara tetangga. Selain itu, di dalam buku Sutasoma karangan FPU Tantula tertulis juga adanya toleransi kehidupan beragama, khususnya agama Hindu dan Buddha di drama tersebut. Demikian jawaban kami. Apakah kelompok 5 puas? Jawabannya pas, ya. Contohnya di masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, gitu ya. Di sana pakai sistem musyawarah, ya. Pakai sistem musyawarah. Dan menurut buku Putantula, itu ya, Putantula, betul. Di sana ada apa? Di Putantula itu apa jawabannya tadi? Putantula adanya toleransi yang mencerminkan. Toleransi itu kan mencerminkan kebudayaan kita yang tercantum di Pancasila, ya, termasuk musyawarah, ya. Di sila keempat musyawarah mufakat itu, ya. Sudah jelas? Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Ya, langsung ke jawaban yang nomor 3. Secara singkat dan sempurna, Pancasila bermula dari peristiwa dalam bidang badan penyelidikan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atas PSBI dari bidang pendidikan tersebut yang kemudian pada tanggal 10 Juni 1945 adalah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.
bisa diakhiri. Demikian jawaban kita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah untuk kelompok selanjutnya kelompok 3 ya. Kelompok 3. Usahakan kerjasama ya. Saya nilai begitu ya. Menilai yang tidak bekerja, yang kelihatan vakum, nilainya lain. Ya. Gak apa-apa, dikelilingi mejanya gak apa-apa. Jangan menjauh meja. Sudah bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 izin akan mempresentasikan hasil kerja tentang perumusan Pancasila. Saya perkenalkan, nama saya Diana Wirisa. Perkenalkan, nama saya Nur Aji. Perkenalkan, nama saya Meta Mufida. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Diana Madani. Satu, mengapa rumusan Pancasila tidak dapat diubah? Pancasila masih tetap eksis karena Pancasila diganti. Alasannya dari nilai-nilai yang ada di masyarakat seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ada atau tidak adanya Pancasila, nilai-nilai tersebut memang sudah ada di masyarakat sehingga tetap ada atau berlaku di masyarakat. Demikian jawaban dari kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Jawaban dari kelompok 1, Pancasila masih eksis. Eksis itu berarti apa? Masih disukai gitu ya? Kalau eksis itu kan masih disukai, masih sesuai zaman atau gimana ya? Kan seperti itu eksis ya? Masih eksis karena rumusan Pancasila sesuai dengan apa tadi? Keseharian masyarakat Indonesia gitu ya? Sesuai adat istiadat yang memang sudah ada di masyarakat Indonesia. Itu jawaban dari kelompok 1, masih eksis. Ayo, siapa yang tanya? Bisa menjawab pertanyaan. Kelompok 4 yang Ratu Balkis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda tadi menyebutkan Pancasila masih tetap eksis. Apa maksud Pancasila apabila keeksisannya karena memang kebudayaan dan lingkungan yang masuk ke Indonesia pada masa tersebut? Bagaimana pendapat Anda? Silakan dicari jawabannya. Kayaknya jelas pertanyaannya ya. Apakah tetap
pasti eksis apabila Pancasila terpengaruhi oleh kebudayaan dari luar. Ya, yang lain juga perhatikan. Terima kasih untuk Bapak-bapak yang sudah bertanya. Bisa jadi keeksisan Pancasila memudar apabila masyarakat Indonesia lebih mencintai budaya dari luar daripada budaya bangsa yang sudah tercermin di Pancasila. Dengan kata lain, apabila terjadi maka keamanan Indonesia atau terancam, maka dari itu kita sebagai pelajar penerus bangsa harus bisa memelihara Pancasila dengan menyaring kebudayaan dari luar yang masuk ke Indonesia. Demikian jawaban dari kami. Apakah kelompok 14? Jawabannya tadi bisa jadi ya. Bisa jadi seperti itu kan. Bisa jadi keeksisan Pancasila itu bisa pudar. Ya, apabila pengaruh dari luar itu kuat dan kita tidak bisa memilah yang namanya kebudayaan dari luar itu sendiri. Ya, ini yang dengarkan ya. Jawabannya tadi pas. Ya. Dan apabila itu terjadi, apa tadi? Apabila itu terjadi, bila keeksisan itu Apabila berkurang, masyarakat Indonesia lebih mencintai budaya dari luar daripada budaya bangsa yang sudah tercermin di Pancasila. keeksisan itu bisa berkurang apabila kita sebagai penerus bangsa ini lebih mencintai kebudayaan asing. Itu ya jawabannya, lebih mencintai kebudayaan asing daripada kebudayaan kita sendiri. Maka keeksisan Pancasila itu akan berkurang. Ya, itu dari penjelasan dari kelompok 1 tadi. Ada yang tanya lagi? Sudah jelas? Das. Kelompok 3 ini ya. Itu lah sudah. Ya. Sudah, kalau sudah ada pertanyaan bisa lanjut di yang kedua. Bagaimana hubungan antara Pancasila dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia? Pancasila dan proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan rakyat Indonesia yang telah berlangsung sejak zaman kolonialisme Belanda hingga penduduk Jepang. Pancasila dan proklamasi merupakan buah dari perumusan dan kesepakatan para tokoh perjuang kemerdekaan bangsa Indonesia yang menggambarkan cita-cita, nilai-nilai luhur dan pandangan hidup bangsa. Demikian jawaban dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Mana yang tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Maulana dari kelompok 3. Ingin izin bertanya kepada kelompok 3. Yang kelompok 3 tadi disebutkan bahwa Pancasila merupakan buah dari perjuangan rakyat Indonesia dari zaman kolonial Belanda hingga pendudukan Jepang, dan tentunya kita sebagai penerus bangsa harus bisa menjaganya. Bagaimana menurut Anda cara kita menjaga Pancasila? Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga keutuhan Pancasila? Ya, karena Pancasila itu adalah hadiah dari perjuangan tokoh-tokoh pahlawan zaman dulu ya, zaman perjuangan.
tidak puas tanya, jangan bilang puas ya. Kalau seumpama jawabannya dia tidak pas gitu ya. Jawabannya dari kelompok yang maju ini tidak pas dengan jawab yang kamu harapkan. Tanya lagi tidak apa-apa ya. Gimana kelompok 2? Puas. Jadi caranya kita menjaga Pancasila itu menurut kelompok 3 tadi kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kita ya. Itu jawaban dari kelompok 3. Kemarin salah satunya Pak Guru sudah menyinggung di pertemuan yang pertama, kita berdoa itu masuk ke sila keberapa? 1. Dan lain-lainnya itu kan banyak ya contohnya. Sudah bisa kan ya memberikan contoh, mudah-mudahan juga bisa menerapkan ya. Bukan hanya memberi contoh lisan tapi tidak bisa melakukan. Ya, juga harus bisa melakukan. Sudah. Jadi langsung ke yang ketiga. Kelompok 3 silakan. Apa kesimpulan kalian tentang video pendek tentang sejarah kelahiran Pancasila? Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari rapat-rapat BPUKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUKI bertugas menyelidiki semua hal penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Dalam sejarahnya BPUKI menjalankan sidang dengan pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sejumlah tokoh menyampaikan selanjutnya pada tanggal 7 Juni 1945 Soekarno memperserempak peserta rapat ini menyetujui nama dari dasar negara yang selanjutnya rumusan dasar negara dilanjutkan oleh panitia 9. Demikian jawaban dari kelompok 3. Apakah Ya, bisa di pertanyaan ketemunya kalau yang nomor 3 ya. Nanti setelah selesai hasil kelompoknya kamu dikumpulkan ya. Buat evaluasi penilaiannya Pak Guru. Ya. Sudah bisa diakhiri kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata ataupun ucapan yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan dulu, saya lihat tadi kelompok-kelompok yang lain banyak yang malas. Kepalanya ditaruh di meja, mungkin ngantuk atau matanya sudah ada setannya. Ya, katanya kalau mata ada setan itu ya bikin mau merem. Ya. Pak Guru punya jurus untuk menghilangkan setan. Ya. Tepuk setan. Nah, tahu? Tepuk setan tahu? Contohnya ya. Tepuk setan. Cipako 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 cipako. Lihat temennya. Ada setan. Ya. Contoh ya. Bisa? Lihat temennya ya. Contohnya ini ya. Lihat lagi. Jangan praktek dulu. Lihat dulu ya. Dengan ada setan kamu lihat temennya. Ya. Ada setan. Tepuk lagi. Baca doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu setan kabur aku menang ya. Itu ya. Ini jurus mengusir setan biar kamu nanti semangat. Ini masih ada dua kelompok yang belum maju ya. Biar nanti yang 2 kelompok ini maju lebih seru lagi. Yuk semuanya bersama-sama. Ya. Tepuk setan. Cipako 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 cipako. Nah, baca doa.
Lagi. Tepuk setan. Baca doa. Ya, masih ngantuk? Lagi, ngantuk lagi. Jangan taruh kepalanya di meja. Kita masih belajar, ya. Insya Allah orang belajar, orang cari ilmu itu pahalanya besar. Jadi jangan sampai ngantuk. Ya. Udah semangat? Bisa dilanjutkan? Kalau sudah bisa dilanjutkan, bisa untuk kelompok 4 maju ke depan. Yang lain diam. Alasannya adalah Pancasila adalah konstitusi dan berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila juga menjadi kaidah pokok yang kuat serta sumber dari hukum yang ada di Indonesia. Apakah ada pertanyaan dari jawaban kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia? Apa yang dimaksud sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia? Itu pertanyaannya. Bisa diberi jawabannya untuk kelompok 4. Di mana perundang-undangan yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar 1945 itu berpedoman pada Pancasila. Maka dari itu Pancasila dapat disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Indonesia. Apakah jawaban dari kami untuk kelompok 1 puas? Bagaimana hubungan antara Pancasila dengan perjuangan
Tentunya fungsi Pancasila banyak. Selain sebagai ideologi, bangsa Pancasila juga berfungsi sebagai Pancasila sebagai dasar negara, sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, dan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Setelah itu juga Pancasila sebagai perjanjian umur bangsa Indonesia. Apakah jawaban dari kami untuk kelompok 5 puas? Apakah kesimpulan kalian tentang video pendek tentang sejarah pelajaran Pancasila? Sejarah hasilnya Pancasila berawal dari penolakan Jepang atas perang Pasifik melawan negara Sekutu tahun 1945. Menyadari kegalakan Jepang berusaha mengantisipasi rakyat Indonesia dengan menjadikan kemerdekaan dan membentuk sebuah negara BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI mengadakan rapat secara rekomendasi pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada tanggal 7 Juni, Bung Karno memperkenalkan 5 sila yang diberi nama Pancasila, yang mana nama Pancasila disetujui oleh peserta rapat dan dasar dari Pancasila diteruskan oleh panitia sembilan yang menghasilkan piagam Jakarta. Kami dari kelompok 4 akan mengakhiri presentasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, masih ngantuk lagi? Jangan ngantuk lagi. Ya, jam terakhir itu memang jam-jam sulit. Ya. Sulit untuk konsentrasi, tapi kita harus berusaha konsentrasi. Ya. Semangat. Yang namanya belajar, tugasnya ya belajar. Ya. Belajarnya harus semangat. Tinggal satu yang belum tampil ke depan. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan soal dan jawaban dari soal tadi. 1. Mengapa rumusan Pancasila? Sebagai pusat undang-undang ditetapkan sebagai dasar dalam mendirikan negara, maka ia tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila. Karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber hukum, dasar nasional Indonesia mengubah dasar negara. Tidak hanya akan mengubah hukum negara, tapi juga tata beragam pendirian dan aturan negara. Oleh karena hukum negara berubah, sistemnya juga akan berubah pada dasarnya. Dari presentasi kami, apakah ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam.
apa yang dimaksud secara fundamental norma? Iya, norm itu bahasa Inggris. Fundamental norm. Pengertiannya berarti ya, pengertiannya dari fundamental norm. Itu jawabannya ada di buku pegawai siswa, ada di buku bahan ajar yang saya tambahkan kemarin itu juga ada ya, ada itu pengertian dari fundamental norm atau norma fundamental. Fundamental norma adalah yang menjadi dasar pembentukan konstitusi yang ada sebelum konstitusi. Demikian jawaban kami akan nomor 1 puas. Jawabannya tadi fundamental norma itu adalah dia menjadi dasar dari hukum sebelum konstitusi itu ada ya. Jadi Pancasila itu ada sebelum konstitusi. Ya, itu yang dimaksud fundamental norma. Berarti Pancasila itu di atasnya konstitusi yang lain atau undang-undang yang lainnya. Maka dikatakan Pancasila itu sebagai dasar dari hukum atau dasar dari konstitusi itu sendiri. Yaitu yang dikatakan fundamental norma. Ya. Ada yang masih tanya di soal nomor 1 ini untuk kelompok 5, kelompok yang terakhir? Ada. Untuk makin saja yang tanya. Ya, bisa lanjut ke nomor 2. Apa keterkaitan cita-cita bangsa Indonesia dengan Pancasila? Keterkaitan cita-cita bangsa dengan Pancasila. Ada kaitannya ya? Hah? Ada? Ada apa enggak? Balik. Ada kaitannya enggak? Ya, Pancasila dengan cita-cita bangsa. Yakin ada. Tanya. Ya, mau dijawab untuk cita-cita bangsa tercantum pada Pancasila itu sendiri. Pasti ada kaitannya, itu jawabannya ya. Ya, jawaban kami yang kelompok 4 puas. Betul, cita-cita bangsa itu ada di sila yang kelima. Betul.
Sama. Berarti cita-cita bangsa itu apa? Keadilan sosial. Artinya Indonesia ingin mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia ya, tanpa pandang bulu ya, keadilan yang dipandang ya. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok yang lain? Untuk soal yang nomor 2 tadi sudah. Ya, kita dengarkan bersama-sama tentang rangkuman dari kelompok 5 dari video yang kemarin. Nomor 3. Apa kesimpulan kalian tentang video pendek tentang sejarah kelahiran Pancasila? Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni, yaitu ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 1 Juni 1945. Dalam pidato Budi berdasarkan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, yang pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari rangkumannya tadi beda jawabannya, tapi sudah mewakili sebagian dari video yang kemarin. Sudah semuanya, tadi kalian sudah melakukan presentasi dari hasil yang kemarin ya. Hasil yang kemarin kamu presentasikannya sekarang, dan jawabannya kalian dari permasalahan itu cukup bagus ya, cukup bagus. Walaupun kalian tadi di depan kerjasamanya kurang, tapi hasil jawabannya ini sudah kelihatan bagus ya. Hasil jawaban kelihatan bagus, berarti kamu memang cari di buku ya. Pembelajaran kemarin itu memang tujuannya adalah literasi, biar kamu membaca, cari jawaban di buku, cari jawaban di bahan ajar yang Pak Guru berikan. Kalau kesulitan, bahkan kemarin Pak Guru suruh baca cari di Google ya. Di Google. Jadi tujuannya Pak Guru biar kamu belajar literasi, belajar membaca, ya, cari informasi. Ya. Ternyata kamu lakukan, hasilnya cukup bagus. Ya. Dari pembelajaran ini, Pak Guru dapat menyimpulkan bahwa pemahaman kalian itu, bahwa pemahaman kalian terhadap Pancasila, prosesnya, sejarah proses lahirnya Pancasila sudah paham. Ya, dari awal permulaan kejadian datang di sini ya, diganti oleh Jepang, dari kolonial Belanda diganti penjajahan Jepang, sehingga Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan membentuk badan yang dinamakan BPUPKI. Terus BPUPKI melakukan rapat yang pertama kali ya, sehingga pada tanggal 1 Juni ya, sesuai pidato Bung Karno menyampaikan bahwa dasar Indonesia merdeka ya didasarkan 5 asas yang diberi nama Pancasila. Itu di sidang BPUPK yang pertama ya. Berarti sidang BPUPK itu ada sidang selanjutnya ya.
Telah disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni itu ya, maka peserta rapat, dengarkan, peserta rapat itu menyetujui nama Pancasila sebagai dasar negara. Makanya sesuai sejarah ini, keputusan Presiden pada tahun 2016, ya, Presiden siapa itu? Nah, sesuai Kepres, ya Kepres itu keputusan Presiden pada tahun 2016 berarti itu pada saat Presiden Joko Widodo, ya, atau yang sering kita sebut Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi, ya. Beliau menetapkan tanggal 1 Juni adalah tanggal lahirnya Pancasila. Sesuai sejarah yang kamu sudah pelajari kemarin, pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya. Dari tata urutan pembelajaran dari kemarin sampai hari ini, adakah yang bisa memberi kesimpulan atau memberi saran kepada guru atau memberi apalah ya pandangan kalian tentang pelajaran dari kemarin sampai sekarang? Mungkin ada yang bisa menyampaikan di sana depan, langsung di depan dulunya. Depan dulu nggak apa-apa. Pendapatnya kamu apa? Mungkin pelajaran ini lima kurang apa? Atau sudah memuaskan? Bagaimana? Ya, kalau memang memuaskan, saya ingin membuktikan dengan refleksi sekarang ya, Pak Guru melakukan refleksi hari ini. Kamu tinggal memberi catatan saja. Ya. Di sini tulis namanya kalian, nama, kelas, hari dan tanggal. Ya, ditulis. Terus di sini kan ada pada pertemuan kali ini saya sudah mempelajari tentang tulis ya. Apa? Sejarah rumusan Pancasila. Terus di sini ada gambar. Perasaan saya setelah pembelajaran ini, ya, happy itu senang, gembira, ya. Bagus, biasa saja. Referensi lagu, jawab dengan jujur ya. Iya, pelajaran sekarang kan sejarah rumusan Pancasila. Lengkap.
Ditulis namanya, dicetak sesuai gambarnya itu. Kondisinya kamu dalam menerima pelajaran ini senang, biasa saja, atau membingungkan. Ya sudah dikumpulkan. Duduk kembali. Ya. Pelajaran kita hari ini bisa kita selesaikan, ya, bisa kita selesaikan. Dan saya harapkan apa yang sudah kalian lakukan itu bermanfaat. Seperti tujuannya pembelajaran hari ini supaya biar kamu bisa mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari berarti kamu tingkah lakunya kamu sesuai Pancasila, ya. Sesuai norma, sesuai agama, ya. Itu yang diharapkan di pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu, bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya, pimpin doa. Are you ready? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.